Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Intan Tri Julianti dari program studi Perbankan Syariah. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai perjanjian Giyanti. Pasti kalian udah nggak asing lagi ya tentang perjanjian Giyanti itu apa. Nah, perjanjian Giyanti itu sendiri adalah peristiwa sejarah yang berupa perjanjian antara VOC dan pihak kerajaan Mataram Islam yang diwakili oleh Sultan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Nah, perjanjian Giyanti ini sendiri berlangsung pada 13 Februari 1755 yang ditandatangani di Desa Giyanti, dan saat ini namanya adalah Desa Kerten di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan perjanjian Giyanti ini merupakan peristiwa yang menandakan kehancuran atau perpecahan dari kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti ini disebabkan oleh adanya pertikaian keluarga pada kerajaan Mataram Islam dan juga ditambahi oleh politik adu domba dari VOC itu sendiri. Pertikaian tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan juga Raden Mas Said yang saat itu disebut sebagai Pangeran Sambernyawa. Nah, ini bermula dari Raden Mas Said yang meminta dia untuk sebagai penerus tahta kerajaan Mataram Islam pada saat itu, dikarenakan ayah dari Raden Mas Said itu sendiri merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Jadi dia wajar ya untuk meminta sebagai penerus tahta kerajaan Mataram Islam pada masa itu. Namun Raden Mas Said meminta kepada Amangkurat IV untuk menjadikan Arya Mangkunegara sebagai penerus kerajaan Mataram Islam pada masa itu. Namun semua itu gagal dikarenakan Arya Mangkunegara terlalu sering menentang VOC, sehingga Arya Mangkunegara diasingkan ke Sri Lanka sampai ia meninggal. Nah, karena Arya Mangkunegara nggak jadi diangkat sebagai Raja Mataram pada masa itu, akhirnya VOC menunjuk putra dari Amangkurat IV, yakni Pangeran Prabu Suyasa sebagai penerus Raja Kerajaan Mataram pada saat itu. Tetapi masa pemerintahan Pakubuwono II itu tidak berjalan lancar karena dikendalikan oleh VOC. Akhirnya Raden Mas Said dan juga Pangeran Mangkubumi memutuskan bekerja sama untuk melengsarkan Pakubuwono II dari jabatannya pada masa itu. Nah, pada 20 Desember 1749 Pakubuwono II wafat. Pada peristiwa itu terjadilah kekosongan kekuasaan di kerajaan Mataram Islam. Oleh karenanya Pangeran Mangkubumi menunjuk dirinya sendiri untuk menjabat sebagai raja pada kerajaan Mataram Islam pada masa itu. Namun VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai raja untuk meneruskan kerajaan Mataram pada masa itu, karena VOC menganggap bahwa Pakubuwono II telah memberikan kewenangan penuh kepada VOC untuk memilih penerus kerajaan pada masa itu. Nah, akhirnya VOC mengangkat putra dari Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Surjadi, sebagai raja dari penerus Pakubuwono II, namun bergelar sebagai Pakubuwono III. Dengan siasatnya, VOC pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, VOC mengundang Pakubuwono III dan juga Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan perjanjian yang isinya pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam. Nah, pada saat itu VOC udah dengan akal bulusnya untuk mengundang Raden Mas Said datang pada perjanjian itu tanpa sepengetahuan Pakubuwono III dan tanpa sepengetahuan Pangeran Mangkubumi untuk datang pada perjanjian itu. Dan VOC membuahkan hasil yang sangat mulus. Akhirnya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berselisih paham. Dan akhirnya setelah perselisihan dan proses yang panjang membuahkan hasil, yakni perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Dan perjanjian Giyanti itu sendiri berisikan untuk membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III, sedangkan Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Nah, dengan begitu kerajaan Mataram Islam berakhir menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Dan dari terpecahnya kerajaan Mataram Islam, di balik itu semua terdapat pada perjanjian Giyanti yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Mangkubumi
mendapatkan separuh dari kerajaan Mataram Islam, dan hak itu harus diberikan kepada keturunannya secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama di bawah kekuasaan VOC. Yang ketiga, para gubernur atau pejabat harus bersumpah untuk setia kepada VOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau gubernur eksekutif harus disetujui terlebih dahulu oleh VOC. Yang kelima, sultan harus mengampuni para gubernur atau pejabat eksekutif yang mendukung VOC pada masa peperangan. Yang keenam, sultan tidak boleh meminta Madura dan juga pesisir lainnya yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC, dengan syarat VOC akan selalu memberikan 10.000 ril setiap tahunnya. Sultan Hamengkubuwono harus memberikan bantuan kepada Pakubuwono III apabila membutuhkan bantuan. Yang kedelapan, Sultan akan memberikan kebutuhan makanan dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Yang kesembilan, Sultan harus menepati segala perjanjian yang telah dibuat antara kerajaan Mataram dahulu dengan VOC. Oke, jadi seperti itu singkat cerita mengenai perjanjian Giyanti dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Enjoy for this video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.